Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Waqi'ah. Nasta'inu billah. Kita masuk ke 57 ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang telah menciptakan engkau, ya. Mengapa engkau tidak membenarkan hari kebangkitan? Nah, di sini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy, yang mana kita tahu orang-orang kafir Quraisy itu mereka sangat-sangat ingkar terhadap adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita semuanya, menciptakan orang-orang Quraisy dan orang-orang setelahnya. Maka Allah jua yang akan membangkitkan untuk hari kebangkitannya. Jadi Allah ingin menegaskan, ingin mengajak berpikir kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan bahwa ketika Allah mampu menciptakan manusia, maka Allah jua sangat-sangat mampu untuk membangkitkan dari yang tidak ada, dari yang awalnya ya berada di kubur, kemudian Allah bangkitkan kembali, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di ayat yang selanjutnya, "Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk berpikir bahwa air mani yang kita tahu bahwa kita semuanya itu berasal dari air mani, itu adalah Allah yang menciptakan. Tidak ada satupun dari kita sebagai makhluknya Allah yang mampu menciptakan air mani tersebut. Ya, hanya Allah zat satu-satunya yang bisa menciptakan air mani. Dan kita semuanya, ya, kalau kita berbicara masalah air mani, berbicara masalah tanah, ya kita semuanya berasal dari sesuatu yang hina, ya subhanallah. Kita berasal dari sesuatu yang tidak ada harganya, ya masya Allah. Maka dari itu tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bawa kecuali dari amal salih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-60, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mengingatkan kepada kita sebagai hambanya, kata Allah, kamilah yang telah menentukan bahwa subhanallah kematian, ya, di antara kita itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami itu tidak lemah. Jadi para ulama teman-teman mengatakan bahwa yang namanya kematian itu pasti akan ditemui oleh siapapun yang bernyawa, ya, oleh siapapun yang bernyawa. Pasti itu sebuah kepastian, dan seharusnya inilah yang harus kita persiapkan, ilmu bagaimana menghadapi yang namanya kematian, karena ini pasti akan terjadi. Banyak di antara kita, ya akhwat, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Misalnya memikirkan bagaimana hidup 1 bulan yang akan datang, bagaimana hidup 1 tahun yang akan datang, padahal belum tentu kita berjumpa dengan 1 tahun yang akan datang. Tapi kita lupa untuk mempersiapkan sebuah kejadian yang itu pasti akan kita alami semuanya, yaitu menghadapi yang namanya kematian. Dan di setiap kematian pasti ada sakaratul maut. Ya, saya mendapatkan pelajaran yang berharga, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kemarin hari raya Idul Adha, yang melihat langsung di sebuah tempat penyembelihan sapi, ya, disembelih sapi, kemudian subhanallah ternyata adanya sakarat, ya. Kemudian saya berpikir, ya Rabb, sapi saja yang kelak nanti ketika mereka sudah meninggal tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, mereka juga menemui yang namanya sakarat. Bagaimana dengan kita? Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hidup kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, "Ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum fi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahwa kami juga mampu untuk menggantikan engkau, ya wahai manusia, dengan orang-orang yang semisal dengan engkau di dunia atau dengan yang lainnya.
Maksudnya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya akhwat, ya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sama persis dibangkitkan dalam keadaan ketika seseorang itu hidup di dunia. Di misalnya bentuknya di dunia, waktu dia hidup di dunia itu dia posturnya misalnya tidak terlalu tinggi, posturnya tidak terlalu berisi, maka dibangkitkan dalam keadaan yang sama persis. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur itu keadaannya sudah berbeda ya dibandingkan ketika manusia hidup di dunia. Ketika bangkit dari alam kubur, maka ada manusia-manusia yang Allah bangkitkan dalam keadaan yang lebih kuat misalnya ya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dia kelak akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di bawah terik matahari yang sangat panas ya. Bahkan mukanya mereka itu menghitam ya. Ini orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka. Berbeda dengan orang-orang yang akan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala karena amal solih dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, maka nanti ketika hari dibangkitkan ya orang tersebut Allah berikan cahaya. Allah jadikan mukanya itu muka yang berseri-seri, muka yang sangat putih walaupun tidak harus pakai make up ya, sudah Allah glowingkan ya, Masya Allah. Dan ini ciri-ciri calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Bahkan teman-teman, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala itu Allah jadikan lagi tampan. Kalau ada di dunia ini saat ini nenek-nenek atau kakek-kakek yang meninggal dunianya dalam keadaan sudah menjadi kakek-kakek, sudah menjadi nenek-nenek, nanti ketika akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bentuk yang tidak sama ya, Allah jadikan lebih tampan, Allah jadikan lebih muda ya, Masya Allah. Dan inilah sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad alimtumun nash'atal ula. Engkau wahai manusia, engkau wahai orang-orang kafir Quraisy telah mengetahui bagaimana penciptaan awal, bagaimana penciptaan manusia di awal-awal Allah ciptakan. Ya. Dan mengapa engkau itu tidak mengambil pelajaran? Kenapa engkau bisa-bisanya berpikir bahwa Allah tidak bisa membangkitkan kembali ya, dari sesuatu yang tidak ada? Padahal engkau yakin bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala ya, kalian itu awalnya tidak ada. Kan kita kan awalnya tidak ada ya teman-teman. Kemudian Allah ciptakan kita ya, dimulai dari ibu kita hamil ya, berada dalam rahim ibu kita. Kemudian ya berproses 4 bulan diberikan ruh. Setelah itu terus baru kemudian Allah berikan kita kehidupan di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian tahu bahwa kalian itu awalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, tapi kenapa kalian ingkar terhadap hari kebangkitan? Coba dipakai akalnya gitulah menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu disuruh berpikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ya, memberikan sebuah contoh real di dalam kehidupan kita agar kita bisa melihat dan mengambil ibrah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aitum ma tahrusun. Wahai manusia, ya wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak memperhatikan benih yang engkau tanam, benih biji yang kita tanam? Antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkan? Am nahnu zari'un, atau kita yang menumbuhkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kami yang menumbuhkan. Subhanallah teman-teman, coba kalau teman-teman menanam ya, menanam pohon, menanam sayur ya, biji-bijian gitu ya, itu kan tidak langsung besar, tidak langsung hari ini kita menanam, besok kita memanen. Enggak kan? Mesti ada prosesnya, mesti ada menunggunya, ya kan? Dan kita perhatikan, subhanallah, yang awalnya berasal dari biji, kemudian Allah tumbuhkan, kemudian setelah itu Allah berikan ia cabang, ya Masya Allah, dan ditunggu sampai besar, kemudian baru kita bisa memanen hasilnya. Nah, saya ingatkan diri saya teman-teman, metode ini sangat bagus bagi kita yang punya anak-anak kecil. Kita ajarkan anak-anak kita
dengan bercocok tanam seperti ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalam beberapa tahun ini di tempat kami di sekolah Alam Tahfiz Unggulan di sini juga kalau pas ada pengenalan MPLS ya namanya kalau sekarang, masa pengenalan sekolah ya, MPLS lingkungan sekolah. Nah itu diantaranya adalah ada gardening, ada berkebun ya. Kita mulai ya anak-anak diajak untuk menanam. Sebenarnya kita juga bisa mengajak mereka untuk mengamati, lihat nak, yang awalnya adalah sebuah benih, sebuah biji, kemudian Allah yang menumbuhkan, disiram, Allah tumbuhkan terus. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Artinya Allah itu ada. Artinya Allah itu zat yang maha menumbuhkan tanam-tanaman. Sehingga anak kita bisa berpikir secara real ya akhwat, bahwa kalau tumbuhan saja ada yang menumbuhkan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana juga dengan makhluk-makhluk lain. Dan ini adalah metode dalam penanaman tauhid ya kepada anak-anak dini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kami kehendaki maka Allah akan hancurkan tumbuhan itu sampai kering, ya kan? Ada enggak orang yang menanam ya, tapi ternyata Allah tidak tumbuhkan dengan baik ya. Akhirnya dia jadi gagal panen, kan ada. Banyak ya, banyak. Karena Allah yang maha berkehendak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan merasa terheran-heran sambil engkau mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami itu benar-benar yang menderita kerugian, bahkan kita tidak bisa menghasilkan apapun. Subhanallah ya akhwat, hari ini ya Masya Allah, saya melihat adanya para petani, karena saya hidup di tempat yang kanan kiri itu sawah. Maka saya lihat ya Allah, kasihan petani-petani zaman sekarang itu. Banyak yang mereka tuh gagal panen, ya kan? Gagal panen. Dan ini kalau Allah sudah berkehendak, maka semuanya terjadi dan harus dilaluinya, Masya Allah. Maka di sini juga kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman. Kalau Allah, kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Apapun yang menjadi keputusan Allah, harus kita ridho, harus kita benar-benar ikhlas dalam menerima semua itu. Ya, jangan sampai kita wal'iyadzubillah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun." Ya teman-teman, Allah mengajak kita berpikir untuk memperhatikan air yang kita minum. Ya subhanallah. Nih teman-teman, coba rasakan ketika minum atau makan, teman-teman asal minum dengan tidak mengetahui adab-adabnya, dan teman-teman minum dengan mengetahui adab-adabnya, itu sangat-sangat berbeda. Orang yang mengetahui ilmu, dari minum saja dia akan memperlakukan air yang dia minum itu, pertama duduk ya, kemudian minum dengan tangan kanan. Setelah itu dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan basmalah, bismillah, dan minum tidak dengan satu kali tegukan, tapi minum dengan beberapa kali tegukan ya. Dan ini akan lebih terasa, lebih menyegarkan di dalam diri kita ya, subhanallah. Kemudian ketika minum kita merasakan, ya Allah ya, terima kasih, alhamdulillah wa syukrulillah, engkau telah memberikan air tawar kepada kami untuk bisa minum ya, air segar yang bisa menyegarkan, air putih yang bisa menyehatkan, subhanallah. Dan kita bersyukur setelah minum, setelah makan, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Subhanallah, berapa pahala yang bisa kita dulang ya akhwat dari pekerjaan minum dan makan kita ya. Dan coba teman-teman sekarang kalau makan, kita mulai rasakan ya, kalau makan kita mulai rasakan, kita katakan dalam diri kita, ya Rob, tidaklah saya minum, tidaklah saya makan kecuali saya mohon keberkahan dari makan dan minum yang saya makan ini. Ya Allah, jadikanlah makanan yang saya makan ini sebagai penguat untuk beribadah kepada Engkau. Ya Allah, jadikanlah minum yang saya minum ini sebagai penguat untuk beribadah kepada Engkau. Itu akan beda teman-teman ya, dengan teman-teman makan asal makan, nggak lihat itu makanannya toyib apa tidak, halal atau tidaknya. Zaman sekarang sangat-sangat miris ketika melihat ada banyak anak-anak muda itu makan asal makan, itu toyib atau tidak, halal tapi belum tentu toyib ya kan. Nah ini harus kita perhatikan benar-benar, ini kira-kira makanan minuman yang kita butuhkan untuk tubuh kita atau tidak. Kalau misalnya tidak dibutuhkan tubuh kita, atau mungkin bahkan membawa bahaya mudarat bagi tubuh kita, maka kita jauhi ya, walaupun itu enak di lidah ya. Tapi yang akan kita masukkan ke
ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang membawa manfaat. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Lihat teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kami menghendaki, maka niscaya kami akan menjadikan air yang kita minum itu teman-teman bukan tawar, tapi asin. Teman-teman pernah merasakan? Saya pernah merasakan ya, mandi dengan air asin. Itu rasanya beda sama ketika kita mandi dengan air tawar. Itu untuk mandi saja rasanya tuh tidak nyaman ketika pakai air asin, apalagi untuk minum. Subhanallah ya. Maka dari itu ketika kita minum nih teman-teman, Allah kasih kita air minum yang tawar, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negara-negara seperti Afrika teman-teman, ada banyak orang-orang yang hanya ingin mendapatkan air jernih harus berjalan berkilo-kilo. Subhanallah. Jangan sampai kita membuang-buang air minum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya ingatkan kembali kepada diri saya dan teman-teman, kalau kita bertamu, kalau kita berkunjung ke rumah orang ya, kemudian kita biasanya kan kalau zaman sekarang dikasih minum air putih tuh ya. Nah, air yang tidak kita minum itu sebaiknya dihabiskan. Kalau nggak dibawa pulang, daripada nanti mubadzir. Ya, ingat setiap tetes air yang kita buang itu akan ditanya loh besok sama Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah berikan itu akan Allah tanya. Dan jangan buang-buang minuman, jangan buang-buang makanan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, "Afara'aitumun nar allati turun, a antum ansha'tum syajarataha am nahnul musyi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau perhatikan tentang api yang engkau nyalakan dengan kayu? Lihat. Jadi ternyata teman-teman, ada kayu tuh kalau digesekkan ya, ada sejenis kayu yang kalau digesekkan akan menimbulkan percikan api. Ya, coba teman-teman cari nanti sebuah info bahwa kayu yang kalau digesekkan, tapi nggak semua kayu ya, nanti itu kalau digesekkan lama itu adanya percikan api yang keluar. Nah, artinya siapa yang mengeluarkan percikan api dari kayu tersebut? Tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Antum ansya'tum syajarataha." Apakah engkau yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkan? Ya, subhanallah teman-teman, kalau teman-teman menanam sebuah pohon ya kan, awalnya kecil, kemudian Allah tumbuhkan pohon tersebut dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun dengan begitu besarnya pohon tersebut, dan akhirnya kayu-kayu tersebut bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, maka Allah ingin ajak kita untuk berpikir siapa yang menumbuhkan kayu sebesar itu. Tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin." Kemudian Allah mengatakan, kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi para musafir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menjadikan kayu tersebut yang kelak nanti akan memercikan api untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau dulu kan belum ada yang namanya seperti sekarang ya teman-teman, senter atau misalnya lampu-lampu yang bisa di-on-kan dengan cepat. Kalau dulu kan lenteranya tuh bikin sendiri ya. Jadi orang-orang kalau mau safar ya, menaiki unta, menaiki tunggangan-tunggangan yang lainnya, mereka harus bawa api gitu kan. Nah, api ini berguna bagi orang-orang yang sedang musafir ya, untuk menerangi perjalanannya. Masya Allah ya, itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita, setelah kita mengetahui betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita, maka Allah mengatakan, fasabbih bismi rabbikal azim. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita air yang tawar, Allah juga yang memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kemudian Allah mengajak kepada kita, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rabbmu yang maha besar, yang maha agung. Dan subhanallah teman-teman, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu agar kita semuanya banyak-banyak bertasbih. Lisan kita digunakan untuk
banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menyebut subhanallah ataupun kita dengan berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Subhanallah ini dua kalimat teman-teman, kalau teman-teman bisa istiqomah mengucapkan tasbih ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka dua kalimat ini yang kelak akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Dua kalimat ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ringan diucapkan dalam lisan. Jadi jangan sampai lisan kita itu ketika kita tidak ada apa-apa ya, lisan kita tidak bergumam ya. Berzikirlah, karena berzikir itu teman-teman adalah ibadah yang ringan ya, bagi siapapun yang Allah ringankan, terutama emak-emak. Zikir itu nggak butuh banyak tenaga. Teman-teman bergumam saja subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan ini bisa kita lakukan kapanpun, kita bisa lakukan, baik dengan misalnya kita sambil memasak, sambil menyapu, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, atau kita sambil menunggu, atau kita sambil misalnya kita sedang dalam perjalanan, bisa kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk yang ada di dunia ini subhanallah semuanya mereka bertasbih dengan caranya masing-masing. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Lihat teman-teman, kaidah menyatakan bahwa ketika Allah Azza wa Jal bersumpah dengan makhluknya, maka itu menandakan keagungan makhluk tersebut. Jadi kita tahu bahwa yang namanya bintang ya teman-teman, itu adalah makhluk Allah yang begitu besar, ya kan? Kita saja lihat dari tempat kita berdiri sepertinya kecil, tapi kalau pakai alat itu luar biasa besarnya, agungnya, Masya Allah. Teman-teman, kalau teman-teman ada kesempatan sama anak-anak ya, rihla atau wisata, cobalah sesekali rihla ke tempat alat yang bisa melihat bintang. Kan ada, tidak salah di daerah Bandung itu ada ya, seperti itu. Ajak anak-anak itu untuk mentadabburi. Katakan kepada anak-anak, itu loh nak, ciptaan Allah, bintang yang begitu besar. Subhanallah. Artinya kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bintang. Subhanallah. Ajak anak-anak untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah. Ajak anak-anak itu untuk lebih banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberikan teladan yang baik. Ya, jadi yang namanya rihla itu bukan hanya ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya ya teman-teman. Sesekali ke tempat-tempat yang itu bisa mendekatkan diri kita dan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang besar itu sekiranya engkau ketahui, maka Al-Qur'an akan mulia dan Al-Qur'an terpelihara di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba Allah yang disucikan, maksudnya malaikat. Jadi ini dalil teman-teman bagi orang-orang yang mengatakan bahwa adanya perbedaan pendapat. Jadi 3 ayat ini ya akhwat, yang dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79 ini biasanya yang menjadikan akhirnya berbeda pendapat antara orang-orang yang haid itu apakah boleh memegang mushaf atau tidak. Dalilnya biasanya mereka memakai dari surah Al-Waqi'ah ini. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Bagi orang yang dia berpendapat bahwa tidak bolehnya orang haid, wanita-wanita haid memegang mushaf dengan mengatakan bahwa tidaklah memegang Al-Qur'an ini kecuali bagi orang-orang yang suci. Ya, jadi yang dimaksud mereka itu maksudnya Al-Quran yang ada di dunia ini. Dan bagi yang berpendapat bahwa bolehnya wanita haid memegang mushaf gitu ya, ini juga berpendapat dengan dalil ini bahwa yang dimaksud dengan mushaf itu, kitab-kitab itu adalah kitab yang ada di Lauhil Mahfuz. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kemudian di ayat yang ke-80, tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke seluruh al-alamin, ke seluruh alam ya, dan Allah mengajak kepada kita, fa bihadzal hadisi antum mudhinun, apakah engkau menganggap ya bahwa Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang tidak besar ya, apakah engkau menganggap bahwa Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang remeh ya. Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman-Nya Allah yang mulia, firman-Nya Allah yang agung ya, bukan sesuatu yang kecil. Kemudian Allah berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun
tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang engkau terima dari Allah itu justru akan mendustakannya. Subhanallah. Dan ini sifat kita orang-orang hamba-hamba Allah ya, subhanallah. Terkadang manakala Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita ya, bukan akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang-orang yang diturunkan hujan ya, mengatakan bahwa hujan ini bukan dari Allah tapi dari misalnya dari pawang hujan ya, subhanallah, padahal Allah yang menurunkan hujan. Di segala nikmat yang dirasakan oleh kita saat ini hendaklah disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula idza balagatil hulqum. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mengingatkan kepada kita, kalau demikian ya, siapa yang bisa mencegah ketika datang kematian ya, ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa memajukan barang sedetik atau memundurkan barang sedetik jika kematian itu datang? Tidak ada ya akhwat, tidak ada. Kematian itu waktunya sudah pasti, tapi kita nggak tahu kapan terjadinya. Yang jelas kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan dengan baik di hari yang subhanallah, di detik-detik yang sebentar, tapi persiapannya cukup lama ya. Menjadi pemenang yang terbaik itu, menjadi pemenang yang sesungguhnya itu ya akhwat, adalah ketika kita mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan akhir hidup yang baik ya, subhanallah. Dan Allah mengajak kita, kalau ternyata kemudian akhirnya kita pasti mendapati bahwa kematian itu ada, dan itu ada suatu hal yang pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada orang sudah mendekati ajalnya, maka biasanya orang-orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kemampuan untuk bisa melihat malaikat-malaikat yang datang ya. Jadi tatkala biasanya orang akan menghadapi sakaratul maut, ya, akan menghadapi kematian ya akhwat, maka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat yang akan mencabut nyawanya ya, kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang-orang yang kafir sekalipun ya. Dan itu hanya calon mayit saja yang bisa melihat. Orang-orang sekitarnya nggak akan bisa melihat ya. Hanya yang akan meninggal saja yang bisa Allah izinkan untuk bisa melihat. Walaula in kuntum ghairu madinin. Kemudian Allah mengatakan, maka mengapa jika engkau memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, jadi kita tahu bahwa peristiwa kematian itu pasti akan kita alami semuanya. Dan tidak ada satupun ya dari orang yang akan meninggal dunia yang tidak Allah berikan sakaratul maut. Dan tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang akan meninggal dunia kecuali dia harus berjumpa dengan malaikat pencabut nyawanya. Dan itu Allah yang mengatur semuanya, subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka kembalikanlah nyawa jika kamu orang yang benar. Ya, maksudnya apabila kita itu tahu bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah, maka kita bersiap-siap kembali bahwa kapanpun Allah mengambil nyawa kita, kita harus siap. Kapanpun Allah ambil ya nyawa dari orang-orang yang kita cintai, kita pun harus siap ya, subhanallah. Ya akhwat, hati-hati ya ketika saya pernah berjumpa dengan seseorang, berarti untuk saat ini ada 2 mahasiswi ya. Yang pertama itu di Yogyakarta, tahun ketika kami baru pulang dari Yaman 2011-an lah kurang lebih ya. Dan mahasiswa yang kedua ini baru-baru kemarin. 2 orang ini sama persis, mereka mengalami kekhawatiran yang sangat ya, ketakutan yang sangat. Manakala mereka mengkhawatirkan kalau ibunya duluan yang dipanggil oleh Allah, bagaimana nanti? Kalau saya duluan yang dipanggil oleh Allah, bagaimana nanti dengan ibu saya? Nanti kalau bapak saya yang meninggal duluan, bagaimana nanti? Subhanallah. Dan itu membuat akhirnya stres ya. Mereka dua-duanya tuh mengalami gangguan jiwa, subhanallah. Ya akhwat, kematian itu pasti akan datang kepada siapapun yang bernyawa. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita benar-benar memohon kepada Allah agar kita dan orang-orang yang kita cintai dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hidup yang baik, husnul khatimah, dimudahkan dalam sakaratul maut. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihanu wa jannatu na'im. Subhanallah. Kalau orang hidup di dunia ini berada dalam orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senang rajin beramal salih, maka subhanallah, ya Allahu akbar, Allah akan berikan balasan dengan syurga. Syurga yang mana di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Allahu akbar. Dan orang ini akan mendapatkan ya kematian atau kehidupan yang baik setelah kematian. Orang ini akan menghadapkan akhir hidup yang baik. Subhanallah. Perlu diketahui ya akhwat, bahwa kita itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita.
kebiasaan di dunia. Kalau saat ini ya akhwat, kita di dunia sangat suka ya dengan ibadah salat, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan salat. Kalau kita di dunia suka dengan menuntut ilmu, maka Allah wafatkan kita dalam menuntut. Kalau kita di dunia suka dengan berdakwah, maka Allah wafatkan kita dalam keadaan berdakwah. Kalau kita suka di dunia baca Al-Quran, maka Allah wafatkan kita dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Sebaliknya, ketika ada seseorang, dia di dunia jauh dari Allah, waktunya dihabiskan untuk bernyanyi, waktunya dihabiskan untuk menonton-nonton film Korea, dan lain sebagainya. Subhanallah, takutlah demi Allah, kalau Allah mencabut nyawa kita nanti dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-88 ini adalah orang-orang yang golongan pertama dan golongan kedua, yaitu as-sabiqun dan orang-orang yang golongan kanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin, dan adapun orang-orang golongan kanan, dan kita tahu golongan kanan ini orang-orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan ya, Masya Allah, maka fasalamul laka min ashabil yamin, ya salam kesejahteraan bagi engkau wahai golongan-golongan kanan. Subhanallah, kita berdoa ya akhwat di pagi hari yang mulia ini, Allahumma ja'alna min ashabil yamin, Allahumma ja'alna minas sabiqunal awwalin, ya minas sabiqin. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari golongan orang-orang kanan ya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung kembali di ayat yang 92, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Nah, golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang ashabus shimal. Masih ingat ya? Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Maka mereka adalah golongan orang-orang yang waktu di dunia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau salat, tidak mau beramal, tidak berpuasa, tidak berhaji, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malasan. Ya, itu semuanya ashabus shimal ya, tidak bersegera dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka termasuk orang-orang yang sesat. Fanuzulum min hamim, maka ketika datang kematian disambutlah dengan siraman air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan kelak golongan ashabus shimal ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka al-jahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di ayat yang terakhir, inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Para ulama menafsirkan teman-teman bahwa yang dimaksud di sini adalah haqqul yakin, keyakinan yang sesungguhnya, yang bahwa kematian itu pasti akan ditemui oleh orang-orang yang hidup, dan hari akhirat nanti juga akan ditemui bagi siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup ya surah Al-Waqi'ah ini dengan mengajak kita semuanya fasabbih, maka bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Allahu Akbar. Dalam ayat terakhir ini kita diberikan sebuah peringatan ya, bahwa hendaklah kembali kita memperbanyak tasbih kita kepada Allah, kembali kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, karena sesungguhnya di antara jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah dat yang memberikan pertolongan kepada kita, kepada lisan-lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan kemampuan kita ya akhwat, karena kita tidak akan mampu barang mengucapkan subhanallah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita. Kalau Allah belum berikan taufik inayahnya kepada kita. Minta sering kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Rabbku, jadikanlah lisan-lisan ini lisan-lisan yang mampu untuk berzikir kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba untuk senantiasa beribadah kepada Engkau. Hanya kepada Engkaulah kami kembali, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu aslih lana sya'nina kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, barang sekejap pun janganlah Engkau berikan urusan itu kepada kami, karena berat ya akhwat, ya berat. Kita kembalikan kepada Allah. Ufawidu hadzal amr ilaika wahai Rabbku, ya. Kita kembalikan kepada Allah masalah
masalah apapun yang ada dalam kehidupan ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jazakunallahu khair. Mohon maaf jika ada banyak kurang nyaman dalam pagi hari ini. Saya tutup dengan aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.